Dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh oknum dosen UNS terhadap sang istri melengkapi maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belakangan mencuat ke ruang publik. Sebelumnya publik dikejutkan dengan kasus KDRT yang berujung saling lapor hingga penahanan sang istri yang disebut sebagai korban. Tak hanya itu, politikus PKS Bukhari Yusuf berencana melaporkan balik mantan istrinya terkait kasus KDRT. Dan untuk membahas maraknya kasus KDRT belakangan ini, kami sudah bersama pengamat sosial Ike Suharjo. Selamat sore Ibu Ike. Selamat sore Mbak Mega. Apa kabar Ibu? Baik. Ya, kita baru saja dikejutkan lagi-lagi kasus KDRT ini begitu marak di Indonesia dan terakhir ternyata ini saling lapor dan adalah istri yang menjadi korban hingga ditahan. Kalau kita melihat sebenarnya faktor apa saja Ibu Ike yang memicu terjadinya KDRT? Ya, kalau kita berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan satu fenomena gunung es ya Mega. Tampak misalkan di luar itu sepertinya kasus ini tidak terlalu kelihatan. Padahal sebenarnya banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan kadang kita tidak menyadari di sekitar kita sendiri pun itu ada keluarga atau teman juga yang mengalami menjadi korban. Nah ini kalau kita melihat dari data dari Kementerian dari PPPA ya, data dari bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2023 saya sudah ada 3.000 lebih kasus. Nah ini menunjukkan bahwa kasus dalam kekerasan dalam rumah tangga ini seperti banyak sekali, tapi itu tidak kelihatan. Makanya saya bilang tadi fenomena gunung es. Nah kalau kita berbicara mengenai faktor-faktor pemicu, ini banyak. Pertama kalau kita lihat ya apa yang menjadi itu karena dari pelaku itu sendiri ya. Pelaku misalkan suka melakukan kekerasan. Nah pelaku ini kerap misalkan mengkonsumsi atau narkotika atau obat terlarang, minum-minuman keras gitu. Dan kedua faktor kita lihat begini, kalau lihat di Indonesia kan budaya patriarki, kita tahu bahwa budaya patriarki itu kan bagaimana di sini hubungan kekuasaan antara seorang laki-laki yang punya kekuasaan atau power yang lebih sementara dibandingkan dengan seorang perempuan atau seorang wanita inferior ya, jadi superior dan inferior. Nah dari itulah jadi laki-laki kadang melakukan sesuatu itu dan sudah menjadi suatu akar atau struktur masyarakat yang ada di Indonesia. Itu tadi budaya yang ada di Indonesia sendiri sudah berarti sudah membentuk suatu kultur ya gitu ya, struktur dari masyarakat itu sendiri. Nah ketiga banyak sekali pemicu atau faktor dari KDRT sendiri. Itu tadi yang faktor bagaimana kekerasan itu sendiri dari pelaku gitu kan. Nah biasanya ini Mega ada yang menarik ya, pelaku yang melakukan kekerasan ini sendiri ketika waktu masa kecilnya pelaku ini pernah menjadi korban gitu loh. Bahkan gitu kan tidak hanya menjadi korban, yang dia memiliki suatu rasa trauma gitu kan, dan ini mempengaruhi dari psikisnya gitu dan mempengaruhi emosionalnya. Nah sehingga ke depan pelaku ini kalau tidak diberikan konseling gitu kerap juga dapat menjadi pelaku di kemudian hari. Iya. Terkait dengan ternyata dinyatakan bahwa kasus KDRT yang dilakukan ini berulang. Nah, bagaimana tanggapan Ibu Ike terkait dengan pengulangan lagi KDRT dalam rumah tangga? Nah, begini, kita melihat ya korban dari KDRT itu sendiri. Kenapa sih dia sering mendapatkan perlakuan yang berulang-ulang? Dan kenapa dia tidak melaporkan? Kenapa dia tidak berani melaporkan? Nah, kembali lagi, karena persoalan KDRT ini kan seringkali dianggap suatu persoalan dalam masalah rumah tangga. Dan persoalan yang kalau misalkan dilaporkan itu akan ya aib gitu ya, itu akan merusak atau citra dari rumah tangga itu sendiri. Nah tidak berani melaporkan. Nah tapi yang paling saya lihat ya, bahkan saya perhatikan, dan ini juga beberapa rekan saya sendiri atau teman sendiri itu mengalami, itu karena ketergantungan ekonomi Mega, itu yang mendapat perhatian ya, ketergantungan ekonomi. Nah di sini secara sisi finansial ya si sang istri ini benar-benar ketergantungan ekonomi kepada suami gitu loh, untuk memenuhi kebutuhan finansial, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu loh, untuk memenuhi terlebih lagi ini untuk memenuhi kebutuhan dari pendidikan anak-anak. Nah jadi misalkan suami melakukan kekerasan berulang-ulang kali, ya udah sang istri itu bilang pasrah gitu loh, karena sudah menggantungkan perekonomiannya kepada suami. Jadi dalam hal ini suami akan
sewenang-wenang kepada istri. Jadi apapun yang dilakukan, karena sudah, kalau misalkan sang istri melawan gitu kan, dan suami akan menyetop nafkahnya. Jadi lebih baik ditahan. Itulah yang banyak dirasakan, yang paling banyak yang terjadi di lingkungan kita. Karena kita tidak memahami juga bahwasannya kadang bentuk dalam kekerasan dalam rumah tangga tuh Mega tidak hanya secara fisik saja, namun juga bisa secara psikis, Perkataan seksual, juga ya. perkataan dan penelantaran rumah tangga dalam bentuk ekonomi. Nah, misalkan kita melihat, misalkan kita jalan gitu kan ya, tapi ada misalkan orang yang mensuir atau menggoda, nah itu juga salah satu juga bentuk kekerasan dalam seksual. Atau juga dalam misalkan menghina gitu, memberikan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang harga dirinya sampai. Nah, itu juga salah satu bentuk dalam kekerasan rumah tangga. Jadi tidak hanya fisik saja ya, banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga yang kerap sekali tidak disadari oleh para korban. Iya, Begitu. kalau kita melihat kasus lain ternyata juga ada ini kasus dugaan KDRT oknum dosen UNS terhadap sang istri. Ternyata ini Bu Ike ini diungkap sendiri oleh anak mereka melalui akun Twitter. Ini begitu bahaya sekali bahwa anak-anak menyaksikan sendiri bagaimana ayah ibu ini melakukan KDRT. Tanggapan Anda Ibu Ike? Ya, nah itu tadi dampak dari KDRT itu sendiri tidak hanya secara psikis, tidak hanya cara psikis sendiri ya. Psikis di sini dalam artian korban ini kerap cemas gitu, korban ini kerap tidak percaya diri, bahkan korban ini frustasi, bahkan ini yang tidak kita inginkan, ada percobaan bunuh diri. Belum lagi dampak sosial, korban merasa kerap terisolasi gitu loh, korban merasa ketika ia melakukan hubungan kepada teman, keluarga itu takut gitu loh. Nah, yang menjadi catatan saya sangat concern sekali terhadap kasus KDRT ini adalah anak-anak yang berada dalam lingkungan kekerasan. Nah, kenapa gitu loh? Dampaknya ketika anak-anak ini tinggal dalam lingkungan kekerasan, khususnya dalam KDRT, dia akan merasa frustasi, ketakutan gitu loh. Kemudian anak ini merasa tidak nyaman, sehingga rasa cemas itu yang membuat dia frustasi, dan ini yang akan kita takutkan Mega ke depan gitu. Selain menjadi korban ya, saya kerap kalau misalkan dalam lingkungan kekerasan itu berapa persen, lebih dari 50%, pasti anak juga menjadi korban. Pasti anak juga akan menjadi korban pelampiasan dari kedua orang tuanya. Nah, yang ditakutkan ke depannya, anak yang mendapatkan kekerasan ini, yang menjadi korban kekerasan ini, kalau tidak mendapatkan konseling, dia pasti ke depan juga akan menjadi pelaku kekerasan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi misalnya mengenai anak yang sampai dia mencoba untuk melakukan atau memberitahukan lewat Twitter, ini merupakan suatu keadaan, situasi, frustasi dari sang anak, kemana lagi dia harus melaporkan kejadian kekerasan mungkin yang dialami oleh ibunya. Begitu. Iya, kalau tadi Bu Ike juga menyinggung bahwa ini seperti fenomena gunung es, bahwa memang perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami KDRT tidak berani untuk mengungkap ataupun melaporkan. Apa saran dari Bu Ike bahwa mereka memang tidak melaporkan ke polisi, apakah perlu dengan teman ataupun dengan keluarga, atau hal-hal apa yang penting dilakukan untuk pertolongan pertama? Ya, pertama gini, melihat kasus KDRT ini kan seperti orang menganggapnya remeh ya, orang menganggapnya receh, ala permasalahan rumah tangga gitu kan, juga bisa diselesaikan damai, ala paling kayak gitu. Nah, pada sebenarnya di sini perlulah peran penting dalam setiap stakeholder untuk terlibat. Ya, sosialisasi, kampanye secara masif mengenai peran pentingnya gitu, kesadaran kesetaraan gender, apa yang harus dilakukan ketika wanita mendapatkan korban, karena mostly kebanyakan 80% korban KDRT adalah perempuan, meskipun ada juga laki-laki. Nah, ini dilakukan ya tidak hanya bicara di masyarakat saja, namun juga mulai dilakukan sosialisasi campaign ini sejak dini, saya rasa gitu ya, sejak dari lingkungan sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah. Nah, ini yang harus dilakukan secara masif. Jadi setidaknya dalam program tersebut sudah diedukasi kepada anak-anak bahwasanya apa yang harus dilakukan ketika mereka mengalami kekerasan. Nah, ini tidak diingin. Itu campaign secara masif ya. Dan kedua, penanganan hukum juga harus efektif. Dalam hal ini juga bagaimana penanganan hukum ini harus adil dan responsif. Karena kadangkala
ketika ada laporan-laporan KDRT ke pihak kepolisian itu tidak ditanggapi terlalu serius gitu loh. Itu tidak tahu, udahlah, kalau bisa damai ya kenapa tidak. Nah ini harus dilakukan secara responsif, adil, dan transparan. Yang melibatkan tidak hanya mulai dari pihak kepolisian, mulai dari pengadilan, hingga pihak-pihak yang terkait, pihak berwenang yang terkait. Iya, terkait dengan hukum Bu Ike, apakah memang saat ini posisi perempuan dalam KDRT ini sudah dilindungi oleh hukum di Indonesia? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum, itu kan sudah ada undang-undang nomor 23 tahun 2004. Jelas korban dari KDRT ini, ya kita berharap pelaku ini harus mendapatkan satu hukuman yang setimpal, hukuman yang benar-benar sesuai gitu kan. Kan bisa dimulai dari 5 sampai 15 tahun penjara. Mereka mengalami cedera ringan itu dan mulai 5 tahun, 10 tahun ketika mengalami cedera berat dan sampai kematian itu 15 tahun penjara. Nah, saya rasa untuk proses hukum sendiri sebenarnya dalam undang-undang sudah tegas ya di situ bahwa pelaku itu mendapatkan hukuman yang tegas. Cuma yang saya harapkan dalam proses pengawalan ini. Nah, proses pengawalan ini, saya harap banyak sekali rumah-rumah aman ya, rumah-rumah yang bisa menampung ya korban-korban dari KDRT ini yang diprakarsai oleh kementerian dari PPA itu sendiri ataupun lembaga-lembaga non pemerintah. Nah, yang saya harap itu strategis di mana misalkan bila perlu di masing-masing RT gitu kan, masing-masing RT itu disediakan tempat rumah aman bagi korban-korban KDRT ini. Jadi tidak hanya mereka menumpahkan atau mencurhatkan permasalahan dalam rumah tangga mereka saja, tapi di sini ada juga konseling, ada juga pendampingan, hingga pendampingan hukum apabila korban ini sudah mengalami suatu cedera ya yang cukup serius untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah ini kan yang tidak wadah atau komunikasi inilah yang saya rasa saat ini belum disediakan gitu loh, yang belum disediakan di lingkungan sekitar. Oke, baik. Oke, baik. Ya, terkait tadi Bu Ike mengatakan bahwa ini memang belum ada wadah yang tentunya menampung ya para wanita ini untuk melaporkan seperti apa. Nah, terkait dengan tadi juga hukum sudah disampaikan bahwa memang ini kurang perlindungan dan juga kurang edukasi. Apa yang terakhir Ibu Ike, apa yang menjadi harapan dari Ibu Ike terkait dengan kasus KDRT di tanah air supaya tentang ini sudah mulai berangsur menghilang, apa harapannya dari pemerintah dan juga dari para korban? Oke, harapannya begini, korban kan kalau kita lihat itu kan tidak berani speak gitu ya, karena takut, karena bingung gitu ketika mendapatkan kasus KDRT menjadi korban, saya harus melaporkannya bagaimana, terus kira-kira ketika saya melaporkan kira-kira nanti ditanggapin atau tidak kayak gitu kan, kira-kira diproses atau tidak. Ini perlulah satu lembaga yang memang benar-benar secara ini mampu mendampingi korban mulai dari pendampingan konseling sampai pendampingan hukum. Nah, saya rasa ini untuk rumah-rumah aman ini tolong segeralah maksudnya diperbanyak di lingkungan sekitar kita gitu loh. Tidak hanya di yang ditahu kan, kita tahu Kementerian PPA memang sudah menyediakan fasilitas ini. Namun ibaratnya saya rasa sih belum cukup banyak ya. Nah, inilah yang harus kita galakan. Kedua ini, untuk para korban KDRT sendiri harus berani to speak gitu, berani to speak. Bahwasanya ketika menjadi korban, ini sama saja melanggar atau hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah salah satu pelanggaran dari hak asasi manusia. Mereka berhak untuk bahagia, mereka berhak untuk tidak mendapatkan kekerasan, dan pelaku itu berlaku itu wajib mendapatkan suatu hukum yang setimpal. Jadi kalau misalkan ada korban takut, ya mereka harus berani to speak gitu. Setidaknya dengan teman terdekat atau keluarga agar dilakukan segera pengawalan gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ike Suharjo, pengamat sosial. Kita berharap KDRT di tanah air semakin diperhatikan oleh pemerintah dan juga penegak hukum. Kita juga sesama wanita ini ya, Ibu, tentunya ini para wanita di luar sana ini berani speak up dengan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, baik KDRT ataupun kekerasan seksual. Terima kasih banyak Ibu Ike Suharjo telah bergabung dalam dialog bersama kami. Terima kasih Ibu, salam sehat selalu.